Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di video pembelajaran online. Kali ini saya Ibu Lilin Dwi Putri Asih sebagai pengampu guru produktif Tata Boga akan memberikan materi tentang kepariwisataan. Sebelum kita mulai hari ini, mari kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, persilahkan. Selesai. Untuk pertemuan pertama, kita akan belajar tentang industri pariwisata. Peta konsep industri pariwisata. Nanti Ibu akan menjelaskan tentang pengertian, istilah, dan sejarah pariwisata. Kemudian, industri pariwisata. Pengelompokan industri pariwisata, motivasi dan tujuan perjalanan, serta jenis dan karakter wisatawan. Pengertian pariwisata. Pariwisata merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan seseorang selama melakukan perjalanan. Menurut etimologi, kata pariwisata diidentikan dengan kata travel, istilah yang sering kalian dengar, yang dalam bahasa Inggris berarti perjalanan. Ya. Bisa juga pengertian pariwisata itu adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari suatu tempat ke tempat lain. Istilah-istilah dalam pariwisata ini banyak sekali, antara lain wisata. Wisata adalah perjalanan atau travel. Wisatawan. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan, atau istilah kerennya traveler. Kepariwisataan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata atau turis. Sedangkan pramuwisata adalah petugas pariwisata. Sejarah pariwisata di Indonesia. Latar belakang munculnya pariwisata di dunia telah ada semenjak adanya perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. Hal tersebut dipengaruhi oleh ekonomi, lingkungan masyarakat, tingkat perkembangan, dan tingkat sosial budaya. Sedangkan sejarah pariwisata di Indonesia ini ada 3 fase atau 3 tahap. Yang pertama adalah masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda dimulai sejak tahun 1910 sampai 1920. Ini ditandai dengan munculnya
orang-orang asing yang membutuhkan akomodasi atau penginapan. Jadi mulai ada hotel-hotel untuk keperluan akomodasi. Fase yang kedua yaitu masa penjajahan Jepang. Adanya Perang Dunia Kedua yang diikuti dengan pendudukan tentara Jepang di Indonesia menyebabkan keadaan pariwisata menjadi terlantar. Dengan adanya peristiwa bom Hiroshima, kehidupan kepariwisataan di Indonesia juga mengalami kemunduran karena banyak sekali jalan-jalan yang rusak, penghancuran jembatan yang ditujukan untuk menghalangi musuh yang masuk. Jadi pada masa penjajahan, keadaan pariwisata di Indonesia sangatlah buruk. Fase yang ketiga yaitu masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1946, setelah kemerdekaan Indonesia dan bebas dari cengkraman penjajahan Belanda, maka pemerintah Indonesia menghidupkan kembali industri-industri yang mendukung perekonomian. Di sini mulai muncul badan kepariwisataan bernama HONET, ya. Ini untuk mewadahi pariwisata di Indonesia. Fase yang keempat yaitu masa babak baru pariwisata Indonesia. Di sini mulai bermunculan kerjasama pariwisata di Indonesia, bahkan di luar negeri. Kemudian munculnya organisasi-organisasi pariwisata yang semakin berkembang dan ditandai dengan alat transportasi yang semakin maju. Demikian materi hari ini. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.